Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Azahra dengan NIM 120100032, Prodi PGMI 2A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pramuka mengenai sandi-sandi, tali temali, serta LKBB. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi adalah kode atau rahasia. Sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Yang pertama ada sandi Napoleon. Sandi Napoleon adalah sandi pramuka yang diambil dari nama Bapak Napoleon Bonaparte, seorang kaisar di Prancis. Untuk membuat sandi ini, Anda perlu menghitung jumlah huruf dalam setiap kalimat, kemudian dibagi menjadi 3 bagian sama banyak. Baris pertama ditulis dari kanan ke kiri, baris kedua ditulis dari kiri ke kanan, dan baris ketiga ditulis dari kanan ke kiri kembali. Nah, jadi ini adalah contoh dari sandi Napoleon. Cara membaca sandi Napoleon adalah sebagai berikut. P, R, A, M, U, yaitu dari sebelah kiri ke bawah, kemudian menuju ke sebelah kanan, kemudian menuju ke sebelah selanjutnya sampai selesai. Jadi bacaan di sini adalah PRAMUKA, pramuka, TETR, TIT, NGIG, tertinggi, IALAH ialah PRESIDEN, ialah presiden. Jadi bacaan ini adalah pramuka, tertinggi ialah presiden. Bacaan dari sandi Napoleon ini adalah pramuka tertinggi ialah presiden. Selanjutnya ada sandi Braille. Sandi Braille adalah sandi pramuka yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sandi ini biasanya digunakan untuk kaum tunanetra. Huruf-huruf Braille terdiri dari 6 titik timbul yang dapat diraba oleh tunanetra untuk membacanya. Nah, jadi di sini adalah contoh dari sandi Braille, yang mana sandi Braille itu terdapat 6 bulatan, kemudian diisi dengan warna yang berbeda untuk membedakan huruf apa yang akan menjadikan sandi. Pada sandi Braille biasanya kaum tunanetra huruf-huruf yang tanda-tanda yang berwarna ungu ini akan timbul. Jadi ini akan memudahkan para kaum tunanetra untuk membaca dan menebak huruf apa yang akan disebutkan. Simpul pangkal biasanya digunakan untuk menautkan pada balok serta untuk memulai dan mengakhiri suatu ikatan, seperti ikatan palang, ikatan silang, dan ikatan canggah. Cara membuat simpul pangkal. Pertama, lingkarkanlah tali pada tongkat atau kayu sehingga membentuk sosok dengan tongkat ada di tengahnya. Kedua, lingkarkanlah sekali lagi di sebelah kiri sosok yang pertama. Ketiga, ujung sosok dimasukkan sebagaimana video di atas. Keempat, rapatkanlah kedua sosok dan tarik ujung tali hingga kencang. Simpul pangkal sudah jadi. Cara membuat simpul mati digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan dalam keadaan kering. Simpul mati juga digunakan untuk menali perban segitiga atau mitela saat menggunakan P3K.
Cara membuat simpul mati. Yang pertama adalah ambil 2 buah tali yang diletakkan di tangan kiri dan tangan kanan. Yang kedua, lingkarkanlah tali pertama ke bawah tali kedua. Ketiga, lingkarkanlah kembali ujung tali pertama ke atas tali kedua. Keempat, lingkarkanlah ujung tali pertama ke atas tali kedua. Kelima, tarik tali pertama dan tarik tali kedua. Keenam, tarik kedua ujung dengan kuat untuk mengencangkannya. Cara membuat simpul mati. Ikatan silang atau yang sering disebut dengan cross-lacing digunakan untuk menautkan 2 buah tongkat atau kayu yang posisinya saling bersilangan. Cara membuat ikatan lilit. Yang pertama, buatlah simpul tambat di persilangan kedua tongkat. Yang kedua, belitkanlah tali antara sudut samping sebanyak 4 kali atau sesuai kebutuhan. Yang ketiga, belitkan tali antara sudut atas bawah sebanyak 4 kali atau sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, akhiri ikatan silang dengan membuat simpul pangkal di salah satu kayu atau tongkat. Posisi siap, tangan kiri dan tangan kanan membentuk kepalan, kemudian diletakkan di bawah. Kemudian kaki dibuka sedikit dan membentuk satu kepalan. Hadap kanan, gerak. Ketika hadap kanan, kaki kiri maju ke depan, kemudian kaki kanan diputar 90 derajat, kemudian kaki kiri menutup. Kiri, gerak. Ketika hadap kiri, kaki kanan maju ke depan, kemudian kaki kiri diputar 90 derajat, kemudian kaki kanan menutup. Gerak. Ketika hormat, tangan kanan diangkat, kemudian jari-jari ditutup rapat, kemudian diletakkan di atas pelipis. Tegap. Gerak. Lencang kanan. Ketika lencang aba-aba lencang kanan, maka kepala ditolehkan ke sebelah kanan. Gerak. Kemudian ketika gerak, posisi tangan di belakang, kemudian ditarik hingga membentuk satu kepala, kemudian selesai. Tegap. Ketika aba-aba tegap, kepala dihadapkan ke depan. Gerak. Maka tangan diletakkan kembali ke bawah. Gerak. Ketika lancang depan, tangan maju ke depan, kemudian ditarik dari belakang hingga membentuk 2 kepala. Tegap. Gerak. Udah. Makasih ya. Gerak. Ketika balik kanan, kaki kiri maju ke depan, kemudian kaki kanan diputar 180 derajat. Kemudian kaki kiri menutup kembali. Serong kanan. Gerak. Ketika hadap serong kanan, kaki kiri maju ke depan, kemudian kaki kanan diputar sebanyak 40 derajat, kemudian kaki kiri menutup kembali. Serong kiri. Gerak. Ketika hadap serong kiri, kaki kanan maju ke depan, kaki kiri diputar sebanyak 40 derajat, kemudian kaki kanan menutup kembali. Gerak. Ketika istirahat di tempat, tangan kanan berada di atas dan tangan kiri memegang tangan kanan. Kemudian tangan dikepal, lalu kaki dibuka selebar bahu. Jalan. Ketika bubar jalan, kaki kiri maju ke depan, kaki kanan diputar 180 derajat, kemudian kaki kiri maju 1 langkah dan kaki kanan salah. Jalan. Ketika bubar jalan, kaki kiri maju ke depan, kaki kanan diputar 180 derajat, kemudian kaki kiri maju 1 langkah ke depan dan tangan kanan diayunkan ke depan.